Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan program yang sudah kami buat, yaitu program struk belanja di toko Fanel Sport Store. Sebelumnya perkenalkan, saya Anjeli Fitri Agustin dengan NPM 2403201085 dan teman saya. Perkenalkan, saya Vanessa Ariestania Milianti dengan nomor NPM 240320101095. Yang pertama yaitu latar belakang. PT Fanel Sport Store merupakan sebuah toko olahraga yang bergerak di bidang penjualan berbagai perlengkapan olahraga seperti sepatu, bola, sarung tangan gym, hingga matras yoga. Dalam kegiatan operasionalnya, toko ini masih menggunakan sistem pencatatan transaksi secara manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan dan keterlambatan dalam pembuatan struk pembelian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah program komputer berbasis Python yang mampu mencatat dan menghitung transaksi penjualan secara otomatis. Program ini dirancang agar dapat mencetak struk belanja digital yang menampilkan identitas toko, daftar yang dibeli, subtotal, pajak, total pembayaran, hingga kembalian pelanggan, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari pembuatan program ini yang pertama, membuat program yang dapat mencetak struk otomatis berdasarkan data barang yang dibeli pelanggan. Yang kedua, menampilkan informasi penting seperti identitas toko, nomor struk, tanggal transaksi, subtotal, pajak, total bayar, dan kembalian. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan transaksi penjualan. Selain itu, program ini juga dapat memberikan contoh penerapan logika pemrograman Python untuk studi kasus nyata di bidang industri. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Program ini memiliki beberapa batasan, antara lain data transaksi bersifat satu pelanggan dalam satu kali pembelian. Program tidak mencakup sistem penyimpanan data ke file atau database. Studi kasus hanya berfokus pada proses pembuatan struk penjualan, bukan sistem stok atau manajemen gudang. Selanjutnya yaitu input data barang sudah ditentukan dalam list program atau tidak menggunakan input manual, dan yang terakhir yaitu pajak yang digunakan tetap sebesar 11%. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui tahapan tertentu seperti pengumpulan, perhitungan, analisis, dan penyajian hasil. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan bahasa pemrograman Python. Proses pengolahan data meliputi perhitungan harga barang, jumlah pembelian, total belanja, pajak, serta kembalian pelanggan. Semua langkah tersebut dikemas dalam bentuk fungsi agar sistem dapat menghasilkan output berupa struk belanja secara otomatis dan rapi. Yang pertama yaitu import library. Kami menggunakan dua library, yaitu yang pertama library datetime yang digunakan agar struk menampilkan tanggal dan waktu transaksi secara otomatis, dan yang kedua yaitu library random yang digunakan untuk menghasilkan nomor struk acak agar setiap transaksi tidak sama. Selanjutnya, merupakan pendefinisian data belanja. Pada bagian ini, kami mendefinisikan data belanja dalam bentuk list yang berisi beberapa tuple. Setiap tuple menyimpan 3 informasi, yaitu nama barang, harga satuan, dan jumlah pembelian. Nama barang yang tertera diantaranya sepatu running Adidas, bola basket Molten, sarung tangan gym, skipping rope, jersey futsal, botol minum sport 1 liter, dan juga terdapat matras yoga. Dan di samping dari nama-nama barang tersebut terdapat harga, dan yang terakhir merupakan jumlah pembelian. Selanjutnya merupakan fungsi cetak struk. Fungsi dari cetak struk berfungsi untuk mencetak hasil akhir berupa struk transaksi dengan pemanggilan fungsinya yaitu def cetak underscore struk kurung buka belanja, bayar kurung tutup dan titik 2. Dan di dalam fungsi tersebut terdapat pemanggilan datetime titik now kurung buka kurung tutup untuk menampilkan tanggal dan waktu transaksi secara otomatis. Selain itu terdapat
penggunaan random run-in, di mana angka yang digunakan yaitu sekitar 1000 hingga 9999 untuk menghasilkan nomor struk secara acak. Hasil dari program tersebut menampilkan bagian header struk seperti nama toko, alamat, nomor struk, dan juga waktu pembelian. Selanjutnya yaitu proses pengolahan dan perhitungan data. Perhitungan subtotal didapat dari harga barang dikalikan dengan jumlah pembelian, dan perhitungan total didapat dari penjumlahan seluruh subtotal yang telah dijumlahkan tadi menggunakan perulangan for untuk setiap barang dalam list belanja. Program menghitung pajak sebesar 11% dari total, jadi besar pajak dikalikan dengan total tersebut. Total belanja, lalu menghitung kembalian dengan besar uang pembeli dikurangi dengan grand total. Semua hasil ditampilkan dengan format rupiah yang rapi menggunakan string formatting. Selanjutnya yaitu bagian dari penutup struk. Pada bagian ini terdapat ucapan terima kasih serta terdapat identitas kelompok. Dan di bawah penutup struk terdapat cetak underscore struk belanja sebesar 2 juta. Baris tersebut digunakan untuk pemanggilan fungsi di mana agar fungsi tersebut program tersebut menjalankan seluruh proses dari awal hingga akhir, dari menampilkan header dan data belanja, menghitung subtotal, total, pajak, dan kembalian, dan diakhiri dengan menampilkan hasil akhir dengan format struk lengkap. Hasil dari pengolahan data berupa struk pembelian dapat dirincikan sebagai berikut dengan total belanja sebesar Rp1.895.000, pajak sebesar 11% sehingga besar pajak dari total pembelian yaitu Rp208.450.000, dan total yang harus dibayar, jadi total yang harus dibayar yaitu Rp2.103.450, dan uang yang dibayar sebesar 2 juta, sehingga pada kembalian terdapat minus Rp103.450.000. Program pada PT Fanda Sports Store menghasilkan struk transaksi otomatis yang menampilkan identitas toko, nomor struk, tanggal, dan daftar barang beserta total harganya. Hasil perhitungan menunjukkan subtotal Rp1.895.000 dengan pajak 11% sebesar Rp208.450, sehingga total pembayaran Rp2.103.450. Karena pelanggan membayar sebesar Rp2 juta, sistem menampilkan kembalian negatif sebesar Rp103.450 sebagai tanda kekurangan pembayaran. Program berjalan sesuai dengan tujuan, mampu menghitung dan mencetak struk secara akurat dan juga efisien. Berikut merupakan rekomendasi yang dapat diterapkan sebagai peningkatan fleksibilitas dan efisiensi dari program yang telah dibuat. Yang pertama yaitu menambahkan opsi metode pembayaran, bisa tunai maupun non-tunai. Yang kedua, mengembangkan fitur analisis data penjualan seperti total barang yang terjual dan produk terlaris, sehingga nanti terdapat total barang yang sudah terjual berapa dan produk yang terlaris itu apa. Yang ketiga yaitu menyediakan fitur penyimpanan data struk agar hasil transaksi dapat disimpan sebagai arsip toko. Dengan penambahan fitur-fitur tersebut, program dapat menjadi lebih interaktif, efisien, dan bermanfaat bagi pengelolaan toko. Sekian penjelasan analisis dari kelompok kami. Jika terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.